Apa itu filsafat Pancasila? Pengertiannya apa? Mengapa dikatakan sebagai filsafat negara? Dan apa saja pokok pikiran yang terkandung di dalamnya? Mengapa setiap sila dikatakan sebagai satu kesatuan? Mengapa Pancasila dikatakan sebagai keseimbangan ideologi besar dunia? Apa alasannya sehingga Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat dan sebagai ideologi negara? Dan bagaimana posisi ideologi Pancasila di tengah perkembangan ideologi besar dunia lainnya? Simak materi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada dan adik-adik mahasiswa yang budiman, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan materi-materi yang telah saya sampaikan sebelumnya telah terfahami dengan baik, karena dua materi pengantar mata kuliah yang saya sungguhkan itu merupakan bagian penting guna memudahkan Anda dalam memahami gambaran materi dalam mata kuliah ini secara keseluruhan yang akan disungguhkan dalam mata kuliah ini. Tidak terasa bahwa pada kesempatan ini kita telah sampai pada pokok bahasan pertama pada mata kuliah ini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pokok bahasan tentang filsafat Pancasila. Harapan saya kepada adik-adik mahasiswa kiranya memahami dengan baik pokok bahasan ini, karena pada dasarnya bahasan ini, yaitu tentang filsafat Pancasila, akan mewarnai seluruh pokok bahasan yang ada pada mata kuliah ini. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, berbicara tentang filsafat Pancasila berarti memperbincangkan tentang sebuah hasil pemikiran berupa nilai-nilai dasar negara atau sebuah pandangan hidup bernegara atau sebagai bahan baku atas ideologi Pancasila terbentuk. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Artinya bahwa jika Pancasila itu terwujud dalam bentuk tingkah laku, maka dapat dipastikan seperti itulah kepribadian dari bangsa Indonesia. Sehingga dengan itu kemudian dapat dikatakan sebagai filsafat bangsa dan negara. Dengan demikian, gambaran itu setidaknya memberikan pesan bahwa perbedaan pandangan hidup terbuka kemungkinan terjadi karena kondisi itu sangat dipengaruhi banyak hal, termasuk di lingkungan mana dia dihadirkan. Artinya bahwa kemungkinan perbedaan pandangan hidup di tiap negara dapat saja terjadi. Ideologi liberal yang dihadirkan tentunya tidak lepas dari pandangan hidup tersebut, termasuk juga ideologi komunisme. Ideologi liberalisme bisa saja diterima dengan baik di negara tertentu karena kesesuaian dengan pandangan hidup itu, termasuk ideologi komunisme. Sementara Indonesia memilih Pancasila juga tentunya didasarkan pada pandangan hidup itu, atau dikarenakan tidak bisa menerima ideologi liberalisme, begitupun ideologi komunisme. Atas penolakan kedua ideologi besar itu, maka Pancasila dihadirkan oleh para pendiri bangsa ini, dan bahkan ada yang mengatakan
Pancasila sebagai alternatif yang berada pada posisi tengah atau memposisikan diri pada garis pendamai antara ideologi besar dunia lainnya, yang tentunya dalam proses kehadirannya memiliki dasar dan argumen yang rasional dan penalaran yang benar. Jika filsafat dimaknai sebagai cinta kebijaksanaan dan Pancasila sebagai 5 dasar, maka filsafat Pancasila dimaknai sebagai cinta kebijaksanaan atas 5 dasar. Cinta kebijaksanaan yang dimaksudkan pada posisi itu memiliki makna yang sangat luas, termasuk usaha untuk mencari sebuah kebenaran atas 5 dasar itu, hingga pada upaya pencarian sebuah kebenaran bahwa apakah Pancasila itu merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Dan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu, tentunya dibutuhkan argumen yang rasional dan penalaran yang benar. Jika Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, maka haruslah ditunjukkan bahwa Pancasila benar-benar berfungsi mengatur penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Jika Pancasila dikatakan sebagai kepribadian bangsa, maka argumentasi yang membuktikan bahwa filsafat Pancasila benar-benar berfungsi kekhasan bangsa Indonesia yang kemudian memberikan ciri tersendiri yang membedakan dengan bangsa lain. Jika Pancasila dikatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, maka argumentatif yang rasional dibutuhkan untuk memastikan bahwa Pancasila memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jika Pancasila dikatakan sebagai falsafah hidup bangsa, maka dibutuhkan argumentasi yang menunjukkan bahwa Pancasila benar-benar sesuai dengan ideologi dan dapat ditunjukkan pada bagaimana Pancasila mampu mendapatkan posisi sebagai pemersatu. Dan jika Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dibutuhkan argumentasi yang membuktikan bahwa Pancasila benar-benar merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jika Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dibutuhkan argumentasi yang membuktikan bahwa Pancasila benar-benar merupakan pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penting dipahami bahwa Pancasila pada dasarnya merupakan dasar filsafat negara, karena tidak bisa dipungkiri di tiap sila-sila yang ada dalam Pancasila itu merupakan nilai yang sangat filosofis, benar-benar menjadi dasar menyeluruh atas semua aturan yang diberlakukan di negara ini. Artinya bahwa semua peraturan hukum yang berlaku di negara ini didasarkan pada nilai ketuhanan, pada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai penjelas atas pernyataan itu, dapat terlihat pada pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diketahui berhubungan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diterjemahkan di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila juga diketahui bahwa merupakan kesatuan majemuk tunggal bersifat organik dalam bentuk susunan hierarkis piramidal yang merupakan kesatuan saling mengualifikasi. Sebagai kesatuan majemuk tunggal bersifat organik, artinya bahwa sila-sila yang satu dengan yang lainnya yang ada di dalam Pancasila itu tidak bertentangan. Dalam artian bahwa secara bersamaan menyusun sebuah kesatuan. Intinya bahwa
5 sila yang ada di dalam Pancasila itu merupakan bagian mutlak. Untuk bentuk susunan hierarkis piramidal yang oleh Profesor Notonegoro menyebut bahwa kesatuan bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan penghususan dari sila di mukanya. Sementara untuk kesatuan saling mengualifikasi yang menunjukkan bahwa antar sila satu dengan keempat sila yang lainnya itu saling menyifati, di mana tiap sila mengandung sila lain. Maka dengan itulah tidak bisa dipisahkan. Pancasila juga merupakan keseimbangan karena sebuah hasil konsensus nasional dan juga keseimbangan sistem kemasyarakatan serta sistem kenegaraan. Keseimbangan konsensus nasional merupakan titik temu antara golongan Islam dan nasionalis. Sementara keseimbangan sistem kemasyarakatan pada dasarnya menyeimbangkan antara sifat individu dan sifat sosial sebagai kodrat manusia. Dengan demikian, Pancasila ini sebagai jalan tengah antara individualisme dan kolektivisme. Sementara untuk keseimbangan sistem kenegaraan ini, sila keempat sebagai rujukan untuk menjelaskan itu, bahwa negara Indonesia mementingkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan suara mayoritas. Dengan demikian itu, dapat difahami bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat dan sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan yang diketahui bahwa saling terhubung antara sila yang satu dengan sila yang lainnya dan bekerja sama pada satu tujuan yang sama. Nilai yang sangat mendasar itu merupakan satu kesatuan unsur yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Terjadi ketergantungan antara nilai satu dengan nilai yang lainnya. Atas saling keterkaitan antar nilai serta memenuhi 3 aspek filsafat, aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis, dan juga Pancasila memenuhi pencirian dari filsafat, yaitu sebagai hasil perenungan yang bersifat koheren, yang bersifat menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Koheren ditunjukkan pada tidak adanya pertentangan pada pernyataan-pernyataan dan saling mendukung. Sementara menyeluruh ditunjukkan pada kemampuannya dalam menjangkau semua permasalahan kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Mendasar ditunjukkan pada 5 hal yang ada dalam Pancasila merupakan inti kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Serta spekulatif yang ditunjukkan pada posisinya sebagai hasil renungan. Pancasila ini juga merupakan atau sebagai ideologi negara, di mana Pancasila ini menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Seperti diketahui bahwa ideologi pada dasarnya selalu berkaitan dengan pandangan hidup bangsa. Setidaknya ideologi itu memiliki unsur keyakinan, unsur mitos, dan loyalitas. Pancasila sendiri pada dasarnya telah memenuhi ketiga unsur itu. Unsur keyakinan sebagai ideologi negara, Pancasila ini merupakan ideologi terbuka. Hal itu dikarenakan merupakan sekumpulan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Unsur mitos, diketahui bahwa Pancasila merupakan kesepakatan
kesepakatan nasional yang posisinya sangat diagungkan. Untuk unsur loyalitas, Pancasila itu sendiri dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang ada di dalamnya itu berisi moral keagamaan dan moral kemanusiaan. Sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila selalu tampil dan mendapatkan tempat di masyarakat atau pendukungnya dengan tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, tetap sesuai seiring dengan perjalanan waktu. Ciri khusus ideologi terbuka seperti yang dikhususkan oleh Kunto Wibisono yaitu bersifat realis, idealis dan fleksibel, ditemui dalam Pancasila. Bersifat realis menunjukkan bahwa Pancasila terhindar pada dogma dan senantiasa berada dalam konteks. Bersifat idealis artinya bahwa Pancasila memberikan ruang kebebasan kepada siapa saja untuk mencapai yang dicita-citakan, sepanjang dalam upaya pencapaiannya tidak mengganggu kepentingan bersama. Bersifat fleksibel, terbuka pada perkembangan dan dapat menyesuaikan dengan perubahan, berbeda dengan ideologi liberal maupun ideologi komunis. Pancasila sendiri dalam perkembangan ideologi besar dunia seperti ideologi liberal, komunis, dan keagamaan memiliki kekhasannya sendiri. Meskipun ideologi Pancasila ini adanya hanya di Indonesia, namun keberadaannya mendapat posisi sebagai ideologi jalan tengah. Pancasila bukanlah ideologi liberal, namun pada beberapa nilai-nilainya disematkan di dalam Pancasila. Pancasila bukanlah ideologi komunisme, namun pada beberapa nilai-nilainya disematkan dalam Pancasila. Pancasila bukanlah ideologi keagamaan, namun pada beberapa nilai-nilainya disematkan dalam Pancasila. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.